Di akhir tahun 2022 kita masih bisa sama-sama mengikuti ataupun bersama dalam rangka untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan senantiasa mengikuti kajian rutin yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Isra. Insyaallah mudah-mudahan dengan kesungguhan dan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kita rahmatnya, keridhaannya kepada kita semuanya. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama tentunya sebelum kita akan mengikuti kajian disampaikan oleh guru kita bersama, kita sama-sama membacakan Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah persiapkan diri kita untuk sama-sama mendengarkan dan juga menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Para jamaah yang memuliakan, kajian kita sekarang pindah Kitabut Tafakkur, kitab mengenai tafakur, berpikir. Ini penting banget karena kita diberi akal oleh Allah untuk berpikir. Dengan berpikir maka kita akan paham. Dengan paham maka kita akan tahu. Dengan tahu maka kita bisa membedakan. Dengan bisa membedakan maka kita bisa memilih. Dengan bisa memilih maka kita akan dapat indah. Kalau nggak bisa milih, sholat itu tahu-tahu di dalamnya mentah, duren, gitu nggak enak ya. Kalau pintar milihnya begini aja udah tahu orang. Karena udah biasa. Dengan berpikir maka kita akan tahu. I'lam, ketahuilah annahu qad amara Allah Ta'ala bitafakkur wa tadabbur, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita bertafakur, memikirkan. Tadabbur, tadabbur itu sama sebetulnya dengan tafakur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ngangen-ngangen kalau orang bahasa Jawa itu, angen-angen. Itu tadabbur. Kalau tafakur itu mikirin, berpikir. Biasanya kalau tafakur itu pakai pakai metodologi yang baku, yaitu berupa rumus-rumus berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan. Kalau tadabbur itu pokoknya lihat apa saja, kok bisa ya begini, kok begini, kok begini gitu. Banyak orang yang non muslim asalnya yang sudah profesor doktor, karena dia meneliti suatu alam berpikir tadabbur, akhirnya banyak yang pada masuk Islam. Dan keimanannya akan lebih kokoh, lebih kuat, sebab hasil dari pengembaraannya di dalam masalah alam semesta, sehingga meluluhkan hatinya untuk punya keyakinan yang benar-benar. Beda dengan yang masuk Islam syahadat karena pengen nikah gitu, itu enggak ada di sini, yang enggak ada. Kemarin tuh ada itu perempuan di tempat Bu Yoyo tuh,
masuk Islam. Saya tanya, apa motivasi kamu mau masuk Islam itu? Saya mau nikah. Calon suaminya ada orang mana? Orang Padang. Oh gitu, ya udah. Ya kita nggak tahu masa kesononya ada orang mau masuk Islam, ya udah jangan dicurigai itu dan ini. Ya sudah masuk syahadat, bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, dia yang bertanggung jawab dengan dirinya, bukan lagi kita yang ajak. Banyak banget saya ini nih. Alarm kalau yang jauh bunyi duluan, tadi udah jam 3, ini jauh teman. Kalau yang alarm dekat itu biasanya jam 4:30 itu untuk bangunin istri. Sebab saya biasanya bangun duluan itu. Kalau pagi-pagi itu suka ada bangun duluan gitu. Saya belum melek udah bangun aja itu anak saya yang kecil itu. Susah banget ya. Para jamaah yang Allah muliakan, fi kitabihi wa tadabbur fi kitabil aziz, dalam kitabnya yang al-aziz maha agung, fi mawadhi'a la tuhsa, dalam tempat-tempat yang tidak terhitung. Banyak banget di Al-Quran itu ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Berpikir beda dengan berhayal. Kalau berpikir itu anunya, sasarannya ibarat orang mau nembak burung itu udah jelas gitu. Sasaran bidiknya itu, apa yang mau dipikirkan dan bagaimana cara memikirkan itu. Tapi kalau menghayal itu pokoknya mana gitu, nggak jelas objeknya, nggak jelas juga langkahnya, tapi bisa menikmatinya, bisa itu menghayal. Jadi begini, punya bini hidungnya pesek hitam, matiin lampunya, terus waktu itu tidur menghayal aja dengan BCL gitu tidurnya, insya Allah nikmat juga itu. Dosa tapi dosa. Nah, itu menghayal itu. Istri saya pernah protes sama saya, enak banget katanya didengerinnya tapi nggak enak dirasainya gitu. Jangan porno dulu, punya suami lulusan sastra Arab katanya. Jadi kalau pengen kaya tinggal menghayal, pengen punya apa tinggal menghayal gitu. Enak banget itu. Saya benar pernah itu sama murid saya itu. Saya bilang, kalian kok pada susah banget itu mau bayaran apa? Sayang saya nggak punya duit. Ini kalau saya punya duit 2 miliar saya kasihkan kamu semua. Ah, bener Pak. Bener, iya. Beneran nih Pak, beneran. Terus Bapak, saya menghayal lagi 10 miliar gitu. Jadi udah enak banget itu. Kadang-kadang pengen susah banget tidur di kamar tuh, ya anggap aja ini di hotel sama aja gitu. Jadi kalau lagi makan sama ikan sama tempe sama apa, bayanginnya sama sop tadi, sop janda itu, sayur asam sop janda. Banyak orang yang ngeplay begitu, nikmat dengan minum itu bukan berpikir itu. Qala ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayatnya sampai situ. Terusin. Subhanaka faqina azabannar. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, qiyama wa qu'uda, berdiri dan duduk, wa ala junubihim, dan di atas ini apa ya, pinggang atau lempeng, apa namanya ini ya, kita rusuk tapi junub itu sebelah kanan sebelah kiri gitu. Jambin itu apa jambin? Ya ini ya, bisa rusuk bisa tulang ya. Wa ala junubihim, dan di atas junub
samping kanan samping kirinya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang terciptanya langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak kau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, wa qina adzabannar. Ayatnya diterusinya begitu. Kenapa orang yang mau berpikir itu dapat pujian dari Al-Quran atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab dengan berpikir orang kemudian punya kesimpulan dan keyakinan. Bayangin Pak, berpikir satu aja, matahari kita itu menurut Profesor Baikuni itu 5.000 kali bumi besarnya. Bahkan menurut Profesor Baikuni ada suatu planet yang daya gravitasinya itu ribuan kali lipat. Jadi benda sebesar ini di planet itu beratnya bisa 10 kilo lebih. Kan yang gak masuk akal ya, karena saking kuatnya, padatnya itu padat banget. Jadi umpamanya ada air 10 kilo ditaruh di planet sana, mengkerut jadi kecil gitu, tapi beratnya sama. Berpikir, matahari itu apa coba? Matahari terbuat dari apa? Berapa juta tahun dia telah ada? Itu bola api, makannya apa? Kita kompor kalau mati, gasnya habis. Ini nyala terus. Dulu saya berpikir, matahari kalau sore mungkin kepanasan dia jebur ke laut, rendem. Karena saya sering di pinggir laut itu nggak ada nggak ada kampung di sana. Jadi matahari itu kayaknya masuk ke laut. Iya. Dan orang selalu bilang bahwa matahari itu yang jalan itu. Padahal ilmu pengetahuan ternyata membuktikan bukan. Jadi kitalah yang muter bumi kita. Oh, kita nggak puyeng, nah itu saking kecilnya kita, gedenya bumi. Dan ini sesuai dengan Al-Quran. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan pada porosnya. Jadi kayak motor di standar gitu, terus dijalankan digas, muter dia. Tapi ya di situ aja. Tempatnya juga. Sedangkan Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan rembulan aku buatkan, aku takdirkan memiliki beberapa tempat. Jadi tempatnya bulan itu enggak dalam satu itu. Kalau matahari tetap di situ. Kalau bulan tuh bisa berpindah-pindah itu. Oh enggak Pak, matahari juga bisa pindah. Kalau menurut pandangan mata kita ya. Kadang-kadang di sono matahari terbitnya pagi-pagi. Di sono. Kadang-kadang di sebelah sono ya. Sekarang di arah mana tuh matahari tuh? Saya tuh depan saya kan ada bangunan itu ya. Panggung wisuda. Orang lain mah setiap sore kepanasan terus bangku-bangkunya. Kalau saya nggak adem. Tapi bulan-bulan ini nih nembus dari sebelah sono, jadi matahari itu dari sebelah sono samping, jadi panas juga. Lah itu kan pindah-pindah ya. Kita sebetulnya bukan mataharinya, posisi bumi kita. Kan susah kita ngomongnya ya. Orang saya juga nggak tahu, Bapak juga nggak tahu. Bumi kok pindah-pindah posisinya. Makanya ada rasdul kiblah itu. Ada orang berpikir nih kita bikin kiblat salah. Itu
bumi kita itu ada pergeseran lempengan. Jadi arah barat itu enggak ke sana lurus ke sono. Nah ini salah berpikir dia. Jadi begini, kita sudah pakai ijtihad dulu, pakai pakai apa namanya? Iya tombak itu untuk bikin Katanya di sana sekarang tanah di Arab tuh atau bumi kita tuh udah bergeser, jadi nggak lurus ke barat. Loh, yang nyuruh sholat menghadap ke barat siapa? Nggak ada itu. Nyuruh sholat itu walillahil masyriq wal maghrib bainama tuwallu fasama wajhullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi kita itu menghadap arah Masjidil Haram untuk yang jauh. Tapi kalau yang dekat menghadap Ka'bah. Kalau yang dekat menghadap Ka'bah artinya lurus Ka'bah. Kalau kita yang jauh itu syatral Masjidil Haram. Lah kalau lurus Ka'bah banget, Ka'bah itu kecil. Diameternya itu mungkin ya gedean masjid ini. Ya hampir sama dah. Lah kalau Masjid Nabawi di sana itu ininya nih tempat lurus dengan Ka'bah yang di Madinah itu. Tetapi di samping kanan kiri, di samping kanan kirinya itu lebih besar, lebih lebar. Jadi kalau ditarik benang seret nggak lurus Ka'bah, yang lurus Ka'bah cuman ininya doang. Lah itu ya nggak apa-apa, soalnya kalau jauh itu syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Kenapa? Sebab lebih besar. Kalaupun ternyata bumi ada yang bergeser, toh yang bergeser nggak di Arab doang. Masa Arab ke sono, yang ini tetap di sini, yang nggak belok. Jadi begini, kalau jarum jam itu yang gede itu ya, itu di yang pendek banget, yang pendek yang ujung yang nempel di ini, muternya baru dikit, ininya mah udah panjang itu. Atau ini, tahu nggak, kriwil. Sepeda itu ada yang kecilnya itu yang untuk rantai, yang sebelah sini apa yang gede itu depan. Ini yang ini sudah muter utuh, di sini baru separoh. Jadi begini, Bapak nunjuk ke timur, lurus. Terus Bapak bawah yang di bawah ini digeserkan 1 senti aja. Itu nanti hasilnya, asalnya pas lurus Surabaya bisa, kalau di kesono bisa jadi itu sebelah Surabaya gitu. Jadi kalaupun umpama ini Arab Saudi itu bergeser ke kanan, ya kita juga ikut bergeser ke kanan kayak di bola bulat itu. Jadi semuanya ikut, jadi tetap. Jadi nggak usah kemudian banyak masjid itu yang jadinya miring ke sana kemari, lah ngapain itu? Udah nggak usah. Orang di Arab tuh kalau di Makkah, pernah ke Makkah kan ya, orang sholat seenaknya aja ya. Ada yang menghadap selatan, ada yang utara, ada ke timur. Di dalam Ka'bah tapi di dekat Ka'bah. Jadi berpikir kenapa seperti itu? Apa yang membuat matahari bertahan? Apinya gak mati-mati. Panasnya gak berkurang, kadang nambah. Ya kadang kurang karena udara yang ada di kita, posisi. Kenapa itu berjuta-juta tahun? Siapa yang ngasih minyak? Sulit kan ya? Saya berpikir saya ini mah nggak pakai ilmu pengetahuan. Jadi
tata surya itu semua itu dipanasin oleh matahari. Dipanasin oleh matahari itu timbul menguap nih. Karena biasanya kalau kena panas itu menguap ya. Menguap itu barang-barang yang basah apa itu menguap terus ke atas. Kalau semakin dekat menguap ke sana itu jadi gas. Nah, kalau udah dekat matahari disedot oleh matahari, makanya suka biar. Emang begitu. Kalau nggak begitu coba jelasin ke saya, pengen tahu. Jadi bisa itu. Sekarang itu bisa itu daun-daunan apa itu Bapak bikin bakar sekap jadi gas terus kemudian nyala bisa Pak. Ada gas di situ. Jadi tatanan surya yang dipanasin surya itu kemudian kesedot juga ke atas, semakin kuat pemanasannya maka oktannya akan semakin tinggi dan akan jadi gas. Tetapi kalau dekat kita kebakar. Itu kalau matahari itu lebih dekat ke kita 1 meter saja dengan ukuran yang sebenarnya, 1 meter dengan ukuran yang sebenarnya gitu. Jadi kan ada meteran tuh yang pakainya gini sedikit-sedikit banget ya, tapi anggap 1 meter gitu. Itu bisa hangus, kebakar bumi kita. Panasnya kayak apaan tahu gitu. Kalau umpamanya kita ada perapian di situ ya, umpamanya udah sedang anget nih kita ini, terus kemudian kita melangkah 1 meter dekat, panasnya bukan main. Lah berpikir semuanya itu, kita berpikir pada diri kita sendiri. Ada dalam hadis tafakur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berpikir 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun, bayangin. Kita mikirkan diri kita sendiri coba. Kita asalnya dari mana gitu. Seperti dulu saya pernah sampaikan bahwa fisik kita ini sebelum kita lahir mungkin bisa ada di pohon kedelai gitu, ada di mangga, ada di ayam, ada di kambing, kok bisa begitu? Ya karena air mani yang jadi bahan kita itu adalah hasil dari saripati makanan orang tua kita makan. Jadi yang orang tua kita makan itu ada yang jadi kotoran, ada yang jadi darah, ada yang jadi terus, ada yang jadi saripati yaitu air mani. Kalau orang tua kita makannya tempe mulu sama tahu, maka saripati makanannya dari tempe dan tahu. Tempe tahu dari kacang kedelai dari pohon kedelai. Jadi potensi kita sebelum lahir ke dunia ini mungkin kita ada di pohon kedelai gitu. Bapak nginjak-nginjak rumput ya, menemukan daging enggak? Enggak, ada dagingnya enggak rumput itu? Enggak ada. Ada, tapi potensial. Nyatanya kambing kita kasih makan rumput jadi gemuk ya. Daging dari mana? Ayo, coba kita makanannya stop, kurangin, kurus, habis dagingnya. Kita kasih makan lagi, sama gemuk lagi. Jadi dagingnya dari mana? Dari rumput. Jadi sebetulnya tongkat Nabi Musa kemudian jadi ular itu yang enggak ajaib, enggak apa secara ilmiah. Soalnya di dalam nabat itu ada hayawani. Cuman prosesnya yang cepat itu yang membuat ajaib. Jadi disebut mukjizat. Artinya bahwa dari nabati berubah menjadi hayawani atau menjadi daging itu hal yang biasa. Nah kita makan jarang, ada yang makan daging jarang. Kambing dah makannya rumput mulu, kok bisa dagingnya ada gitu. Hebat banget, siapa yang membuat begitu? Ya kan? Ikan di laut banyak banget, siapa yang ngasih makan? Kita punya seempang aja ribut banget ya, kasih pelet. Coba semuanya, bayangin.
Terus kita dari mana mau kemana kita ini? Oh kita ada di sini, bukan tubuh kita. Ini loh yang bisa berpikir, yang bisa tertawa, bisa sedih. Masa kita terus kayak ini nih? Mana ya? Biasanya saya suka bawa itu. Bukan. Biasanya teman saya suka nemanin saya. Udah pulang duluan. Al-Fatihah untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ya? Yakin ada ini? Ada api tuh? Cobain. Aduh panas. Mana? Ayo, kemana? Kemana itu? Roh kita itu enggak mati. Yang mati jasad kita. Roh kita itu akan pindah ke alam barzakh. Nah roh kita dulu sebelum kita lahir ada di mana? Di alam roh, Pak. Mana di mana alam roh? Enggak tahu kita ya. Enggak tahu alam roh itu. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Di alam roh. Jadi kehidupan itu serba berpikir. Sampai saya berpikir kalau nggak ada kematian nggak ada kehidupan. Jadi pikiran kita kemudian kenapa Allah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi kehidupan itu berputar terus. Tanpa ada kematian tidak akan ada kehidupan. Sok umpamanya dari dulu orang hidup terus, repot kita. Pengen macak lele digoreng, lele hidup terus, digoreng hidup. Makanya kan susah. Harus ada kematian. Dari kematian itu kita makan, diproses dalam tubuh kita. Kemudian ada ya terbuat, ada yang jadi air mani, sel mani. Kemudian ditanam keluar ya gitu. Keluar lagi, kita keluar. Nabi Adam, Siti Hawa cuman berdua orang. Kenapa sekarang jadi jutaan manusia itu? Itu. Pasti ada yang bikin dan ada yang ngatur. Bayangin, sumber kehidupan apa, Pak? Apa sumber kehidupan? Air. Tapi kalau air doang enggak. Tapi sumber pokok kehidupan adalah air. Karena di Al-Qur'an wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Ini pentingnya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau memikirkan isi Al-Qur'an atau hatinya memang tertutup? Kita tadabbur, kita tafakur, setiap ayat kita pikirkan. Jadi wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Jadi kalau kita pengen tahu apakah ada makhluk di planet lain, ada kehidupan seperti kita teliti planet itu ada air enggak di sana. Kalau di sana ada air, ada kehidupan itu. Tetapi air enggak semata-mata air, sebab perlu adanya gerak. Jadi kalau menurut filsafat yang ada itu cuma gerak. Pak, ini Bapak lihat diam ya, padahal enggak itu, bergerak terus nih Pak. Yang kan saya ngomong kayak orang gila jadinya di sini, sok tahu gitu. Bukan, artinya dia itu atomnya itu bergerak terus Pak. Makanya lama-lama dia kadang-kadang hancur habis ya, keropos habis terus apa. Kita nggak lihat, itu ada pergerakan di situ. Jadi harokah, bergerak gitu. Kalau berhenti bergerak, bumi berhenti bergerak, mati semua. Sebab apa? Itu bumi kalau sudah berhenti bergerak, maka hilang magnetnya. Daya gravitasinya hilang. Daya gravitasinya hilang, semua yang nonjol-nonjol di atas bumi, gunung apa, terbang, lepas.
Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu lihat gunung yang begitu kokoh dan kekar. Pada saat hari kiamat, tamurru marra sahab. Dia berjalan seperti awan. Jadi gunung Galunggung, wah apa tuh gunung Galunggung terbang. Ya kita udah nggak sempat ngomong begitu. Mungkin kita udah mati duluan atau kita juga udah puyeng. Orang pada waktu hari kiamat itu wataron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kamu melihat orang seperti orang-orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk karena siksa Allah yang sangat dahsyat. Contohnya gempa itu. Pas gempa, wow, kayak orang mabuk kan kita ya. Lari, udah pernah gempa? Kena? Oh benar. Gempa lokal udah. Gempa lokal. Ranjang nyampe rame bunyinya, kreot itu. Gempa lokal. Puyang itu. Ya. Kalau sudah kena gempa lokal, cepat muntah itu si Otong. Subuh-subuh kok bercanda ya. Jadi biar nggak pada ngantuk. Silakan yang ngantuk juga itu nikmat dari Allah. Kita nggak boleh itu marah sama yang ngantuk, yang tidur. Saya nggak. Kalau anak-anak pada ngantuk, padahal biarin aja. Sebab itu nikmat dari Allah. Dan siapa yang tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, berarti dia hasud. Dan yang hasud itu dosa. Coba ngantuk tuh nikmat Pak. Sok kalau nggak ada ngantuk, hancur negara ini. Kok hancur? Lagi nyupir serang mau tahu tidur blak gitu, nabrak ke sana kemari kan ya, nggak pakai ngantuk dulu, naik motor ngegas, langsung tidur, ambruk kan. Jadi ada ngantuk, oh ngantuk berhenti dulu, tidur gitu. Jadi nikmat itu. Ketawa lagi makan nggak ada ngantuk, tidur, bangun udah subuh. Iya nggak sahur gitu nasinya. Jadi ada ngantuk dulu, ada apa, jadi semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kita berpikir tentang apa diri kita. Kemudian ini kenapa jari tangan kita itu kok bisa nekuk-nekuk begini ya, siapa yang bikin? Terus masang tulangnya gimana itu? Masang tulangnya, terus ada otot-ototnya, ya Allah. Apa ayah ibu kita yang bikin? Saya yakin kalau ayah ibu yang bikin, kita nggak ada yang hidungnya pesek, betul nggak ya? Pada mancung-mancung dah, yang cakap-cakap nggak, hidungnya pesek karena memang udah dari sononya. Tuh, jadi bisa menggenggam. Fi asani takwim, ada 5 lagi. Kalau 10 kebanyakan, nanti kalau ngambil nasi nggak muat di mulut ya. Jadi 5 cukup 5. Kalau 3 juga repot banget itu. Nabi Muhammad tuh kalau makan katanya pakai 3 jari. Lah makanya korma ngambilnya apa itu. Nah kalau pakai nasi susah itu. Udah yang begitu-begitu ya ikutin silahkan, nggak ikutin nggak apa-apa. Itu hal biasa, itu bukan agama. Tata cara adab saja. Jadi bisa pisahkan antara bahwa itu kebiasaan sebagai manusiawi atau sebagai ajaran yang harus diikut. Tuh, terus ini dari sini, terus ini ada begini lagi. Coba kalau lurus terus begini kan susah ya. Terus nih, kenapa di sini ada dikasih begini lagi? Apa itu? Sekarang kan banyak ngikutin itu. Bikin torrent atau bikin apa tuh, bisa begini, bisa anu tuh yang anu beko, ada kayak apa? Kok pas banget di sini, sikut kita itu pas gitu. Coba kalau sikut kita di sini, mau makan kan gak nyampe susah ya. Beloknya ini pas nih, pas banget tuh, pas. Cebok pas juga itu kan ya. Pas banget nih. Coba kalau sikutnya kepanjangan kan begini, susah makan. Kebablasan. Ukurannya pas gitu semuanya, sempurna sekali. Subhanallah, ahsanul khaliqin gitu. Cakep banget. Kita kalau gambar
Gambar hidung, hidung Pak, hidung. Hidung atau mata dah Pak. Coba Pak, Bapak perhatikan. Semua jamaah nanti dimohon umpamanya dilihat matanya, pasti beda semua Pak. Hidung yang begini aja hidung nih. Beda semua. Jangankan itu, batuk suaranya beda. Suara batuk beda. Saya pernah itu pulang dari tempat jauh, saya masih di lapangan, anak saya masih kecil-kecil di dalam rumah. Saya batuk, oh gitu. Bapak, udah, duh, kenal batuk saya. Makanya Nabi Muhammad, ya Bilal, ini sami'tu syiraka na'alika fil jannah. Hai Bilal, saya dengar suara kesrek sendalmu di surga. Jadi Nabi Muhammad dikasih pengetahuan tentang masa depan. Ya Bilalnya masih hidup, Bilalnya belum di surga, tapi sudah ada di sana anunya. Makanya ini alam bayang-bayang kalau menurut falsafah. Jadi bunyi sendalnya aja beda Pak. Saya benar-benar saya ngetes diri saya. Ini pintu kamar, ini ada jalan segini. Saya suruh 10 orang lewat di depan pintu saya tutup. Ngetes. Setelah itu saya sebutkan nama teman itu taruhan asalnya dapat dibagi rokok kalau bisa nebak gitu. Ternyata cuma meleset 1 dari 10 itu. Yang pertama si Anu, yang kedua si Anu, yang ketiga si Anu. Jadi cara jalan aja suara kaki ini beda Pak. Nih sidik jari. Beda ribuan orang. Subhanallah ahsanul khaliqin. Bingung juga kita kalau sama semua gitu ya. Orang sama semua repot. Kita ke pasar, bini kita ajak. Kita lepas nawar terong. Setelah nengok lah bini gua yang mana ini? Sama baik gitu ya. Ya udah yang mana gitu. Enak banget terdapat yang perawan lagi. Bisa milih. Repot kalau sama. Jadi perbedaan semua yang ada itu ya Allah Tuhan, berarti maha hebat yang membuat ini. Sehingga kita bisa membedakan satu sama lain. Asalnya dari tanah, airnya sama. Cabai rasanya seperti itu, tomat, ya, asem, mangga, duren, pepaya. Kenapa kalau bilang duren saya terus pengen beli rasanya gitu ya. Tapi nggak pengen sekarang. Pengennya makan doang kalau ada. Sekarang nggak musim soalnya, udah menghayal aja. Saya masih suka banget makan duren, dulunya enggak. Saya baunya aja pengen muntah itu. Kiai Rosid itu karena dia kan orang Tambun ya, ada di belakang rumahnya ada duren. Saya dikasih sebelah. Saya makan kok enak ya. Gara-gara itu saya jadi ketagihan. Iya asal mulanya. Untung nggak sempat ngerobek dompet itu. Sebab kadang-kadang saya makan duren tuh betul-betul dari Allah, gratisan mulu. Diajak makan oleh orang. Jadi lebih enak durennya itu kalau dibeliin orang. Nggak mikir. Para jamaah yang Allah muliakan, ini baru pengantar untuk beberapa hal. Karena memang ya gimana ya, kalau saya baca terus semua sampai habis juga, ya paling bulan depan juga lupa lagi gitu, sama aja ya. Yang penting kita jangan niat ibadah, siapa tahu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pokoknya sebab yang kita harapkan adalah kita dapat pahala dari Allah, dan setiap kita belajar itu malaikat mendoakan kita, dan kemudian juga kita dimudahkan untuk jalan menuju surga gitu insyaallah, amin. Sok tuh kalau ada yang bertanya, sebab yang di luar udah kecapean nungguin kita. Ya, monggo silakan jemaah sekalian. Kasih tanya jawab kami buka. Nah, silakan Pak Haji. Ada aneh nggak? Tapi bukan mau bertanya katanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadaburan. Yang saya pegang tadaburan dari Departemen Agama. Kalau menurut surat Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in qadir. Allah Maha awal, belum semua tercipta udah ada dia Allah. Udah tu wal akhir, Allah itu yang enggak ada matinya. Al-Zahir, Allah itu maha dekat ya, yang kelihatan di alam bumi. Al-Batin tadaburan Al-Quran. Al-Batin itu Allah dekat kepada makhluknya daripada makhluk itu sendiri kepada dirinya. Itu yang sangat mengambil kesimpulan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Pertama enggak pakai mulai, terakhir enggak pakai titik akhir gitu ya. Jadi yang ada pertama ya Allah sampai terakhir enggak ada batasnya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Az-zahir Allah itu nampak itu, wal batin dan tidak nampak artinya. Az-zahir kenapa itu disebut az-zahir? Nyata jelas bahwa makhluk ini ada. Yang ada kita harus berpikir dulu, yang ada berapa ada Pak? Yang ada berapa? Yang ada berapa Pak? Enggak, yang ada berapa dulu? Yang ada, bukan matematik sih ya, susah. Yang ada dua. Satu wajibul wujud, yang wajib adanya, yaitu al-khaliq, disebutnya pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wajib adanya. Yang kedua jaizul wujud. Jaizul wujud itu bisa adanya, bisa boleh, bisa enggak, karena dibikin kita, terserah yang bikin. Kalau yang bikin mau bikin kita ya kita ada, kalau enggak ya enggak. Jadi jaizul wujud disebut makhluk. Jadi adanya makhluk ini dalalah talazumiyahnya menurut ilmu mantek berarti adanya khalik. Kalau Bapak di jalan melihat ada tai kerbau, kira-kira itu ada nggak yang hewan namanya hewan kerbau? Ada nggak? Ada. Nggak mungkin ada tai kerbau tapi kerbaunya nggak ada. Nggak mungkin ada makhluk tanpa khalik. Khalik yang menciptakan, khalik dari makhluk. Jadi zahir jelas bahwa ini semua adalah bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah juga al-batin, karena kita pengen tahu di mana Allah itu. Allah itu di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau ada paham Allah ada di langit, itu bahasa kias aja. Allahu bis sama, Allah di langit. Sekarang kalau Allah tinggal di langit, dulu sebelum Allah bikin langit, Allah di mana tinggal? Ada yang jawab ngontrak Pak Ustadz. Ngontrak di mana loh? Ngontrak di mana? Jadi langit bumi itu yang bikin Allah. Jadi Allah itu di luar dimensi ruang dan waktu hakikatnya. Tetapi ada hal-hal yang zahir dalam artian dipahami secara syariat. Ya ibna Adam, ana maridun falam tazurni, hai anak Adam, saya sakit kenapa kau tidak menjenguk saya? Dalam hadis kursi. Terus pakai Pak azuruka ya, pakai Pak auduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana caranya saya menjengukmu? Kamu kan Tuhan alam semesta.
tetanggamu sakit, kalau kamu jenguk dia maka kamu akan menemukan saya di sana. Itu bahasa kias. Bahkan ada di ayat Al-Quran, maka namin najwa salasatin illa huwa rabi'um wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau ada orang ngomong bertiga, maka Tuhan yang keempat. Kalau ada orang ngomong 5 orang, maka Tuhanlah yang keenam. Sekarang Bapak di situ ngomong bertiga, ada Tuhan di situ. Bapak ngomong di situ bertiga, ada Tuhan juga. Jadi Tuhan ada di mana? Di situ apa di situ? Enggak begitu pemahamannya. Artinya bahwa Tuhan selalu memonitor dan mengetahui kita dimanapun kita berada. Jadi sulit untuk bisa dipahami. Jadi itu az-zahir al-batin, bisa dimengerti, bisa dipahami. Kalau secara zahir buktinya Tuhan itu ada, itu ya karyanya ini. Nggak mungkin ada masjid, nggak ada yang bikin masjid ini, ada gitu. Jadi makhluk menunjukkan adanya khalik. Ada korelasi yang luzumiyah, bukan ittifaqiyah kalau secara logika itu. Aduh udah haus ya, ya minum dulu. Udah dulu, soalnya kalau sudah bicara logika mantek ntar malah tambah puyeng, mana udah ngantuk. Udah ntar aja ya menurutnya. Iya. Ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kita sama-sama mentafakuri atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang barusan banyak analogi tidak jauh-jauh terhadap diri kita, yang tentunya dari sekian juta manusia ya tidak ada satupun yang sama ya yang ada di dalam diri kita, baik tadi hidung ya, mata dan segala macamnya. Ini membuktikan bahwa sebuah kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita sebagai makhluknya, dan kita yakin bahwa kita sebagai makhluknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya insyaallah mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Isra ataupun di tempat yang lainnya, ini senantiasa menjadi wasilah kita semuanya senantiasa ditingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah jalan bagi kita untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita, kajian kita pada kesempatan subuh hari ini dengan baca istighfar ya. Senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.